Terus dia bilang apa, Wan? Iya, Cap. Terus dia bilang, kamu terlalu baik buat aku, War. Loh, Cap? Cap? Kamu kenapa, Cap? Cap? Mungkin Anda pernah melihat skenario di atas, entah di dalam drama ataupun kejadian nyata. Ini bisa terjadi. Non-communicable disease atau penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak disebabkan oleh infeksi, sehingga tidak terjadi penularan di antara manusia. Namun, memiliki tingkat keparahan dan kematian yang tinggi. Setiap tahun, 38 juta orang meninggal dunia akibat NCD. Sementara di Indonesia, angkanya mencapai 1,1 juta kematian per tahun. Salah satu NCD yang masih menghantui di Indonesia adalah PJK atau penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah sebuah kondisi di mana jantung mengalami kekurangan suplai darah. Jantung kekurangan suplai darah. Bagaimana bisa? Penyebab utama dari PJK adalah penyempitan pembuluh darah koroner, yaitu pembuluh darah yang memberikan suplai darah ke jantung. Hal ini menyebabkan kurangnya asupan oksigen dan bahan makanan yang penting untuk aktivitas jantung. Penumpukan berlebih kolesterol dan lemak jenuhlah yang menyebabkan penyempitan ini, yang disebut juga dengan aterosklerosis. Untuk gejala umumnya yang terjadi pada penyakit jantung koroner, simak penjelasan dokter berikut. Gejala yang dirasakan oleh penderita penyakit jantung koroner umumnya adalah rasa sakit di bagian dada, kemudian seperti tertekan atau tertindih yang menjalar ke leher, rahang, serta bahu dan biasanya ke lengan bagian kiri, tapi tidak tertutup kemungkinan ke bagian kanan juga. Dan gejala yang mengiringi biasanya adalah keringat dingin, kemudian mual, muntah, bahkan rasa lemas sampai bahkan pingsan juga. Jadi gejala yang dirasakan ini bisa berdampak pada kehidupan penderitanya, seperti turunnya kualitas hidup, bahkan kematian. Diperkirakan terdapat 17,5 juta kematian akibat penyakit jantung koroner pada tahun 2012 di seluruh dunia. Di Indonesia, prevalensi penyakit jantung koroner yang terdiagnosis oleh dokter mencapai 1,5% dan risikonya meningkat seiring dengan bertambahnya umur. Penyakit jantung koroner adalah penyakit yang mematikan, namun penyakit ini dapat dicegah. Ayo, hapus penyakit jantung koroner. H. Hentikan konsumsi rokok dan alkohol. Rokok dan alkohol dapat meningkatkan risiko penyempitan pembuluh darah. Bagi yang belum, jangan pernah mencoba. A. Aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari sesuai dengan anjuran WHO. Aktivitas fisik seperti olahraga mampu mengurangi faktor risiko penyakit jantung koroner. P. Periksa kesehatan secara rutin, terutama untuk mengetahui tingkat kolesterol, gula darah, dan tekanan darah. U. Ubah pola diet. Kurangi makanan berlemak dan konsumsi minimal 5 buah dalam sehari. Dan S. Sebarkan kesadaran akan penyakit jantung koroner. Dan jika menemukan orang dengan gejala penyakit jantung koroner, segera telepon ambulans atau antar ke fasilitas kesehatan terdekat. Oleh karena itu, jika orang terdekat Anda mengalami penyakit jantung koroner, segera bawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat, karena dengan penanganan yang cepat dan tepat, kita dapat mengurangi tingkat keparahan yang diakibatkan oleh penyakit jantung koroner itu. Waspadai dan cegah penyakit jantung koroner karena jantung Anda adalah hidup Anda. Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2020 sampai 2030. Maka dari itu, untuk menjaga generasi yang produktif, pencegahan non-communicable disease harus digalakan. Kalau tidak dimulai dari kita, siapa lagi? Penyakit jantung koroner ternyata bukanlah penyakit manusia zaman modern, melainkan sudah ada dari sejak zaman Mesir kuno. Pada penelitian pada 52 jasad mumi Mesir kuno oleh American College of Cardiology Foundation pada tahun 2014, 44 diantaranya ditemukan memiliki struktur jantung yang mengalami aterosklerosis.